أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan nikmatnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah salat dan mengkaji keislaman. Bila salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab At-Targhib atau Mukhtasar ringkasan At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib itu artinya motivasi. Kalau Tarhib ancaman, larangan. Ini kitab tentang anjuran-anjuran, anjuran, motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman dan peringatan. Kita sudah jauh. Kita telah bahas yang pertama kitab Ikhlas, kemudian kitab tentang As-Sunnah, kitab tentang berpegang kepada ajaran Nabi SAW, kitab Sunnah. Kitab Ilmi kita sudah bahas, kitab Thaharah tentang motivasi-motivasinya, kitab Shalat, kemudian kitab Shalat At-Tatawwuf, sholat sunnah, kemudian yang sholat Jumat juga. Ke-8 kita telah bahas kitab Shadaqah, ke-9 kitab puasa, kemudian kitab tentang Idain minggu lalu kitab yang ke-10. Malam ini kita masuk ke kitab yang ke-11, Kitabul Hajj, tentang kitab haji, kitab 11. 2 tahun kita ngaji ini, tahun ketiga. Kitabul Hajj, kitab tentang haji, wa zikri abwabihi, dan penjelasan tentang bab-babnya. Sini ada beberapa bab. Yang pertama bab targhib, motivasi atau anjuran bil haji wal umrah, untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Wa ta'kidi wujubihi, dan penegasan kewajibannya tentang haji, motivasi haji umrah, penekanan tentang kewajibannya. Wa maja'a, dan penjelasan tentang fi man kharaja, siapa saja yang berniat bepergian biqasdin nusuk, bertujuan untuk nusuk. Nusuk itu bukan pemilu, bukan. Masak, inna sholati wa nusuki, nasak, nusuk. Nusuk itu ibadah yang ada korbannya, ibadah. Rabbika wanhar. Manasik, manasik haji berarti ibadah haji, bukan latihan haji, bukan. Manasik itu mansak, nasaka, nusuk. Dan penjelasan tentang orang-orang yang keluar ibadah haji biqasdin nusuk, tujuannya manasik, nusuk, ibadah haji. Famat, kemudian dia meninggal. Ada beberapa hadis di sini. Yang pertama Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, Allah meridainya, beliau menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu su'ila, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, amal yang paling utama imanun billah, iman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Salah satu amalan yang utama, yang paling afdal, iman kepada Allah dan rasulnya, beriringan. Kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, bukan Islam dia.
tidak diterima agamanya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima cuma satu, cuma Islam. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila tsumma madza? Kemudian yang kedua apa Rasulullah? Qal al-jihad fi sabilillah. Amalan yang utama yang berat pahalanya jihad. Makanya yang pertama iman. Orang kalau kafir dia mau jihad, dia mau sedekah, dia mau puasa, enggak ada nilainya. Ya, amalan paling utama yang paling berat timbangannya iman pada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua al-jihad fi sabilillah. Jihad besar pahalanya, keutamaannya, kebaikannya. Qila tsumma madza? Kemudian ketiga apa Rasulullah? Apa kemudian? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur, yang baik, hajinya baik. Sudah bahas minggu lalu 5 menit itu mau habis, kita bahas sedikit. Haji yang baik, yang ikhlas. Contoh Nabi, hajinya baik. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sama-sama dari jalur Abu Hurairah. Makanya hadisnya muttafaq alaih. Disepakati kesahihannya oleh mereka berdua. Walid bin Hibban dan Imam Ibn Hibban juga meriwayatkan dalam kitab Sahih, afdalul a'mal, amal yang paling utama indallah, di sisi Allah, imanun, tentu saja iman, la syakka fi, tidak ada keraguan tentangnya. Iman yang meyakinkan. Amalan yang paling utama iman yang tidak ada keraguan padanya, la syakka fi. Kita beriman kepada Allah, yakin, saya yakin-yakinnya. Keyakinan. Salah satu inti iman yakin. Yang kedua wa ghazwun, dan berperang. Perang ini utama. Ini kenapa al-jihad yang kedua? Terus ulama menjelaskan bahwa jihad itu utama jika dibandingkan dengan haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat, gitu ya. Haji yang pertama dia lebih utama, haji yang wajib. Amalan utama iman yang tidak ada keraguan padanya. Ini di redaksinya Imam Ibn Hibban. Wa ghazwun, dan peperangan, ghazwah, la ghulul, tidak ada penipuan padanya fi. Ghulul itu pengkhianatan pada harta rampasan, ghanimah. Biasanya kalau muslim jihad akan mendapatkan, kalau menang ada ghanimah, anfal atau ghanimah, rampasan perang. Itu dia nggak boleh diambil itu, kecuali diambil oleh pemimpin kaum muslimin di zaman Nabi dulu. 1/5 untuk khumus, 1/5, 20%-nya untuk lillahi wa rasul, untuk Allah dan Rasul. Dan 80%-nya dibagikan kepada yang ikut jihad dan orang-orang yang tinggal di negara kaum muslimin. Ambil duluan sebelum dibagi. Nah, ini namanya pengkhianatan, penipuan. Amalan yang ketiga wa hajjun mabrur, haji yang baik. Ini dari Ibn Hibban sama, tapi lafadznya agak beda. Di atas lafadznya jihad, di bawah lafadznya ghazwun. Zada, kemudian beliau juga menambahkan qala Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah juga menambahkan hajjatun mabrurah, haji yang baik. Kafiru, menghapuskan, mengcover. Kafaro itu cover. Jadi cover buku. Orang kafir itu orang yang menutupi, ngilangin kenikmatan Allah, meniadakan. Di sini Abu Hurairah menambahkan qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hajjun mabrurah tukaffiru khataya sana. Haji mabrur itu yang baik, haji yang bagus, yang benar hajinya, yang sesuai dengan, yang ikhlas dengan ajaran Nabi, sunnah Nabi. Tukaffir, dia mengkafir, menghapuskan khataya, dosa-dosa. Khati'ah, satu dosa. Khataya, dosa-dosa. Sanatin, satu tahun, satu musim, 1 tahun, 1 musim, bisa diartikan macam-macam. Wa anhu, dan darinya
Dari Abu Hurairah juga, dia menceritakan. Jadi tadi tentang haji. Yang pertama, haji itu ibadah yang salah satu yang paling, bahkan dia adalah salah satu rukun Islam, tiangnya Islam. Yang kedua, haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa sana 1 tahun, atau bahkan lebih nanti, atau bisa lebih bersih lagi, tergantung pencuciannya, laundrynya yang mana nanti di bawah hadis. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man, siapa saja yang hajja, yang berhaji, falam yarfus, dia enggak rafas, enggak haji beneran, dia singkirkan dulu keinginan-keinginan dunia, syahwatnya. Rafas ini kepada cabul, ucapan, tindakan, nyubit-nyubit istri, bukannya nggak boleh nanti kalau sudah selesai ibadah. Siapa saja yang tidak rafas, tidak cabul ucapannya dan perbuatannya. Yang kedua, walam yafsuq, tidak fusuk, fasik. Fasik ini suka melanggar aturan Allah, nakal. Roja'a min zunubihi, dia akan dikembalikan min zunubihi, dari dosanya. Dosanya udah kayak di reverse, dibalikin lagi ke masa lalu. Kayaumi, seperti hari waladathu, dia dulu dilahirkan ummuhu, oleh ibunya. Orang yang hajinya benar, habis dosa. Bukan orang masuk Islam aja yang dosanya habis. Ada orang kafir masuk Islam, Allah habis dosanya. Ada juga yang sama ini. Haji, kalau benar dia rukun syaratnya, keikhlasannya, cintanya kepada Allah, penuh keimanan, mengharapkan pahala roja dari Allah, rukun-rukun ibadahnya dipenuhi. Kemudian dia hanya takut kalau dia tidak taat, diazab oleh Allah. Beneran ini hajinya dia tidak cabul, tidak jahil, tidak fasik, tidak durhaka, tidak juga melanggar. Dia seperti dikembalikan lagi ke posisi semula, kayak seperti hari di mana waladathu ummu, ibunya melahirkan dia. Ini bukan hadis biasa. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim. Orang yang haji habis, Pak, dosanya habis. Seperti bayi baru lahir. Haji sudah 70 tahun, dia hidup udah lama itu. Kayak bayi lagi, itu luar biasa. Haji ini kalau ada mesin cuci yang bersih, ini haji, mesin mencuci dosa. Salah satunya ya haji. Dia ada beberapa hal selain haji, ada Islam, ada hijrah, itu di hadis yang lain. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi haji itu luar biasa, rukun Islam, salah satu amalan yang utama. Yang ketiga, dia bisa menghapuskan dosa satu masa. Satu sanah itu tidak mesti setahun, atau dia bisa setahun atau bisa sepanjang masa. Dan dia bahkan di hadis ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim, seperti hari dilahirkan ibunya. Gimana bayi lahir meninggal, gimana itu? Nggak ada dosanya. Bedanya apa? Kalau bayi nggak ada pahalanya. Kalau yang haji dosanya habis, pahalanya tetap. Pahala dia beriman, pahala dia puasa di masa lalu, pahala dia sholat sunnah, zakat, pahalanya pasti ada. Itu bedanya dia sama bayi. Urusan orang yang sudah haji. Bayi biasa-biasa aja. Maksudnya ini saking mulianya. Wa fi riwayah Tirmizi, dalam riwayat Sunan Imam At-Tirmizi, hadis Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddama, yang telah lewat, min zambihi, dari dosa-dosanya yang lewat. Dosanya mana yang lewat? Habis, di cover semua. Kalau asuransi kan kadang-kadang kita dibohongin, itu bayar nipu, ini enggak. Cover semuanya sama Allah. Allah ngomong benar, Nabi ngomong benar. Waqad taqaddama
sudah dijelaskan. Kata Imam Ibn Hajar, waqad taqaddama al-Rafas fi kitab as-Siyam. Tafsiran Rafas atau cabul sudah dijelaskan dulu di kitab puasa. Wa anhu, ini hadis semua dari Abu Hurairah ini. Yang pertama Ibnu Hibban, Mutafaqun alaihi lagi, Sunan Tirmizi, semuanya dari Abu Hurairah. Wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-umratu ilal umrah, ke umrah. Satu umrah, itu satu umrah. Ilal umrah, ke umrah yang lain. Kafaratun, dia mengkafir, menghapuskan lima bainahuma, yang ada di antara keduanya, di antara satu umrah dengan umrah yang lain. Kan enggak, umrah kadang kelamaan. Kata Nabi, di antara satu sholat ke sholat yang lain, sholat subuh ke sholat zuhur, menghapuskan dosa-dosa kita. Zuhur ke asar, menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi, orang yang sholat 5 waktu, Nabi SAW bersabda, beliau menjelaskan, seperti kalian tinggal di belakang kalian sungai yang bagus ya, di zaman dulu, nggak kayak kali di belakang rumah kita. Dia mandi 5 kali sehari, tersisa dari kotoran di badannya, daki-dakinya nggak ada. Sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah. Ini menghapuskan di antara keduanya. Jadi orang Islam ini sebenarnya gampang menghapusin dosa. Ya, dosa itu kayak pakaian, baju ini dipakai kotor lagi. Kita selama hidup pasti bikin lagi dosa lagi, sama. Dan dia mesti selalu dibersihkan dan dibersihkan. Umrah mengkafir, menghapuskan lima bainahuma, di antaranya daripada dosa-dosa. Wal hajjul mabrur, haji yang baik, yang mabrur, baik tadi ya, haji yang baik, bukan supaya dipanggil Pak Haji, supaya status sosialnya naik, supaya macam-macam, ini tidak penting. Ini bukan haji yang baik. Dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un, dia tidak ada balasan lagi illa jannah, kecuali al-jannah, surga. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Kita mau balasan apa lagi? Enggak ada lagi, surga sudah. Mau apa lagi? Neraka. Di akhirat cuma 2, surga atau neraka. Haji salah satu ibadah yang bagus. Salat, puasa, zakat, haji, laisa lahu, tidak ada untuknya, untuk orang yang berhaji ini jazaa'un yang pantas jannah, ada selain surga. Kita mau apa lagi? Enggak ada lagi sudah. Mau apa dunia? Mobil mewah, rumah, sawah, kebun, biasa itu. Sebentar. An Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu qala, dari Amr bin Allah ridhoinya, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, ama alimta, tidakkah kamu alimta mengetahui ya Amr, wahai Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, tidakkah kamu tahu annal Islam, bahwasanya Islam, ya, satu Islam yahdi, menghancurkan, merobohkan, maka qablahu, apa-apa yang dia punya dari dosa di masa lalu dia Islam habis. Orang kafir lama dia kafir, 40 tahun baru masuk Islam, usia 40 tahun, usia 50 habis dosa-dosanya. Salah satu yang paling banyak menghancurkan dosa pertama Islam, apalagi syahadat, ucapan kecil syahadat, tapi dia mesti dipenuhi dengan dalam hati, bukan hanya lisan di mulut saja. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Yahdimu ma kana qabla. Islam, wahai Amr, tidakkah kamu mengetahui bahwa Islam itu menghancurkan, merobohkan dosa-dosa, menghilangkan maka qablahu, dosa-dosa sebelumnya. Yang kedua, wa annal hijrah, ya. Hijrah itu juga sama. Tahdim, dia juga
menghancurkan, merobohkan. Islam hijrah. Ada orang Islam juga sudah dari kecil bandel, mabok-mabokan, zina, bandel, fasik. Dia hijrah. Hijrah itu apa? Kitab iman Sahih Bukhari. Wal hijrah wal muhajir, kata Nabi SAW, orang yang muhajir berhijrah. Jadi man hajara, ada orang yang meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan. Manahallahu anhu, yang Allah larang. Yang Allah larang apa? Tinggalin. Hijrah itu maknanya. Yang Allah larang, tinggalkan. Tempat-tempat terlarang, makanan terlarang, macam. Ada syariat, di ayat Al-Quran, di sunnah, di hadis. Larangan-larangan Allah kita tinggal, itu hijrah. Ngomongin, saya udah hijrah nih. Di foto-foto, pakaiannya berubah, kelakuannya, ilmunya nggak berubah. Ini belum hijrah, belum sempurna. Hijrah juga bisa menghancurkan dosa-dosa yang maka qablah. Sebelumnya hijrah dia dihapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, wa annal hajja, haji juga. Makanya dia salah satu penutupnya itu. Islam dibuka dengan syahadat, salah satunya ditutup dengan haji. Orang Islam bikin dosa lagi, balik lagi, dia hijrah, balik lagi. Makanya orang yang sudah hijrah naik haji dia. Wa annal hijrah yang ketiga, ya salah satu amalan yang banyak menghancurkan dosa, menghilangkan, menghapuskan. Ada sebelumnya itu haji. Sahih Bukhari Muslim. Seperti bayi baru lahir, jadi Allah kembalikan posisinya dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti menghilangkan. Kita sudah Islam. Ya. Wa anal hajja, sesungguhnya yang ketiga Islam, yang pertama, yang kedua hijrah, yang ketiga haji. Yahdimu, merobohkan, menghilangkan makana qablahu, apa-apa yang ada dulu dari dosa-dosa sebelumnya. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Ini hadis kata Imam Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah mukhtasaran, secara ringkas. Ibnu Khuzaimah rahimahullah meriwayatkan hadis ini secara mukhtasar ringkas. Wa akhrajahu, hadis ini juga dikeluarkan, dicatat, diriwayatkan oleh Imam Muslim mutawwalan. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, tapi secara panjang ini tentang keutamaan haji, keutamaan Islam, keutamaan hijrah, keutamaan haji. Tapi beliau meriwayatkan dengan panjang. Jadi ini ada 3 amalan yang bisa. Kita sudah apa? Kita sudah Islam, alhamdulillah. Bikin dosa lagi, yaitu manusia biasa. Hijrah, tinggalkan ya. Yang Allah larang apa? Tinggalkan. Kita berusaha. Kalau ibadah kebanyakan, kadang-kadang kita belum sempat atau belum bisa. Yang Allah larang kan mudah. Allah bilang jangan mabuk, jangan gibah. Lama-lama banyak juga sih larangan. Larangan Allah ya banyak. Jangan ini, jangan itu dan macamnya. Yang bisa menghapuskan dosa itu salah satu kan ketika dia jadi masuk Islam. Masuk Islam menghapuskan dosa. Ya. Bagaimana kalau orang ini sebelum masuk Islam itu dia banyak dosa kepada manusia, Ya. dosanya kebanyakan sama orang, ya. Mungkin dia pernah mengambil uangnya dan sebagainya. Apa ini termasuk hapus juga? Ya. Atau nanti berurusan di akhirat? Orang kafir, waktu kafir dia banyak dosa, menzalimi manusia. Dia masuk Islam. Islam itu mengkafir dosa-dosa dia. Kayak apa, menang jackpot itu ya. Dia punya utang berapa ya? Taruhlah saya kalau hitung-hitung dunia gampang. Kalau pakai matematika lebih mudah. Dia punya utang, anggaplah nyawa orang ini itu, begitu ya, besar. Orang itu Allah tunaikan pahalanya, Allah kasih. Ya, masuk Islam itu seperti punya Allah dana sekian begitu ya, triliun yang bisa menebus dosa-dosanya habis. Kalau keislaman dia, kalau sisa ya namanya nggak habis, begitu ya.
Urusan dia dengan manusia Allah yang selesaikan. Urusan dia masa lalu. Karena Islam itu nggak seitunya, dia nggak masuk Islam. Tadi jam 5 sore maghrib dia nggak sholat maghrib, dosa lagi dia. Ini dia masuk Islam bukan main-main gitu. Jadi ini orang bayangkan, oh dia udah Islam, mau kapan 7 tahun yang lalu, tapi dia nggak pernah sholat. Oh cakep kan? Nah, ini orang yang kadang-kadang lupa dia. Oh saya sudah mualaf, dosa saya sudah habis. Kamu kapan? 2003. 20 tahun yang lalu masuk Islam. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dia nggak mau dia. Itu berapa banyak dosanya? Banyak banget. Jadi ini. Tapi kalau dia masuk Islam memang dia benar, habis. Utang-utang sama orang Allah bayar. Kan di akhirat nanti ketika ditimbang gitu ya. Ketika ditimbang itu dia pembunuh gimana sih, 100 orang itu habis dia dosanya. Nanti dizolimi dong yang dibunuh. Nanti Allah yang lunasin. Allah kasih pahala, Allah kasih kebaikan. Dia dizolimi, itu ada pahalanya. Kalau kita belajar tentang iman kepada hari kiamat, tentang kezaliman, nanti orang-orang yang kena musibah di akhirat berikan pahala yang besar, pahala yang baik. Bahkan orang-orang yang sehat di dunia, yang kaya, yang sakit, yang nggak pernah kena musibah, dia ngelihat, dia mengharapkan dulu kalau dia badannya itu terklet-klet, terpotong-potong di bumi, dia melihat begitu besarnya fadilah keutamaan orang yang kena musibah. Allah yang balas nanti. Allah yang memberikan ganjaran pahalanya. Allah urusannya lunas. Begitu ya. Ada di akhirat namanya mizan, timbangan seperti meja. Kata Nabi di hadis Ibnu Hibban, di hadis Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Kata Nabi SAW, lau uzina, kalau ditimbang as-samawati wal ard, langit yang 7 lapis sama bumi masukin dalam timbangannya Allah, lawasiat, timbangan Allah masih lebih lega. Tapi kalau kamu katakan alhamdulillah, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamlaul mizan, alhamdulillah, satu kalimat alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, penuh timbangan kamu. Ucapan alhamdulillah sama langit dan isinya, bumi dan isinya mahalan mana? Mahalan alhamdulillah, langit dan isinya nggak ada apa-apanya buat Allah, enteng, kecil, gitu ya. Jadi itu gimana lunasin utangnya sama orang? Kalau kita bertobat, berbuat baik, berislam, hijrah, dia naik haji, habis semua. Itu pahala timbangannya keberatan, itu maksudnya lunas, insya Allah mudah itu. Ya tapi nanti niat-niat jelek dia, pencitraannya, riaknya, kebohongannya itu bukan pahala. Seperti itu. Ini maksudnya yang betul-betul gitu saja. Hitung-hitung. Takutnya dimanfaatkan itu, Ustaz. Oh iya betul. Ya, insya Allah hilang sudah. Hilang juga. Orang yang bonus 100 kebaikannya apa? Belum sempat. Yang sempat mau tobat hijrah. Tobat hijrah. Apa yang amal hijrah doang? Itu umat dari Bani Israel, dia sudah Islam, sudah beriman kepada Allah, tapi nggak pernah ibadah, bunuh aja kerjaannya, bunuh, mabuk, zina. Tapi yang dosa signifikan dia yang paling berat membunuh 100 orang. Kalau dibalas berat itu dosa. Siapa yang lunasin? Allah. Itu kalau kita berurusan dengan Allah selesai. Semua utang-utang kita kalau punya teman ya, punya kakak, abang, paman, direktur gubernur Bank Indonesia, ya gitu ya. Kita punya utang, itu enteng. Kita kalau Allah yang bayarin gimana sih? Lunas apa enggak? Lunas. Jadi seperti itu. Jadi, hati-hati. Setelah itu, orang setelah haji, insya Allah habis. Itu dia nggak sengaja ngomongin orang, nggak sengaja dosa, nggak sengaja ngomong kemusyrikan, dosa lagi. Ya itu dosa nggak habis-habis. Dosa tidak habis-habis. Dia tetap selalu dia rutinkan istiqomah. Jadi ini amalan yang bisa bukan salah satu, 31 ya. Salah 3.
Tiga, yang bisa banyak menghancurkan banyak dosa, bahkan rontok total habis selama Islam. Yang kedua, yang ketiga, haji. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya. Qultu, saya bertanya kata Ummul Mukminin Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita melihat al-jihad, jihad itu luar biasa, afdalul amal, amal yang terbaik setelah apa tadi itu? Iman. Jihad salah satu amalan yang utama. Afala nujahid? Maka bila kami kaum wanita juga berjihad, wajibkah kami perempuan ini jihad juga? Maka kata Nabi SAW dan menjawab, lakin tetapi afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah utama buat kaum wanita, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Dari iman kepada Allah, jihad dan haji. Perempuan cuma 1, 2, 3-nya digabung. Jihadnya wanita itu haji, hajinya wanita itu haji juga gitu. Wanita itu banyak diringkas. Sholatnya setengah laki-laki, jihadnya setengah laki-laki, ya syariatnya. Makanya wanita itu setengahnya. Kalau orang yang menikah dia mengambil setengah agamanya. Kalau perempuan punya setengah agamanya, setengahnya sama kita. Wa fi riwayat ini tadi hadis rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin afdalul jihad buat wanita jihad yang paling utama haji yang mabrur. Wa fi riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam satu riwayat oleh Ibnu Khuzaimah, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Qultu, Ummul Mukminin Aisyah bertanya radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hal 'alan nisa, apakah atas wanita itu wajib, ala itu wajib, hal apakah ala wajib, apakah hal ala apakah wajib, ala nisa buat wanita, min jihadin, berjihad. Maksudnya jihad apa enggak? Dia wajib, dia afdalul amal, laki-laki wajib kalau sudah waktunya. Qal alaihinna jihadun, iya, alaihinna mereka juga wajib jihad, berjihad. La qitala fi, tidak ada berperang padanya. Al-hajju wal umrah. Haji itu jihadnya wanita, umrah itu jihadnya wanita. Maka kalau bapak-bapak lihat, kebanyakan yang paling semangat haji umrah ibu-ibu, nabung ini itu. Bapak-bapak nggak nabung, karena dia biasa-biasa aja. Kalau ibu-ibu mau sampai jilbabnya masih sama, pink, bajunya hitam sama, ibu-ibu itu luar biasa. Karena mungkin mereka ngaji hadis ini. Kita juga bapak-bapak belum pernah jihad, haji umrah juga belum pernah, kan sedih juga, begitu ya. Jadi makanya saya lihat benar memang jumlah kumulasi orang yang haji umrah lebih banyak kaum wanita. Seingat saya bawa satu bis, bapak-bapak 10, ibu-ibu bisa 30, itu ibu-ibu semua. Kebanyakan yang sudah lanjut usia. Wan Abdillah, ini hadis tadi Ibnu Khuzaimah ya. Wan Abdillah ini Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u, diperintahkan Nabi sallallahu tabi'u, ikutilah oleh kalian bainal haji wal umrah, di antara ibadah haji dan umrah, iringilah ibadah haji kemudian umrah. Ya kalau haji pertama itu umrah dulu baru haji, haji dan umrah, kemudian haji lagi dan umrah lagi, begitu seterusnya. Fa innahuma kalau keduanya, haji dan umrah ini yanfiyani, dia bisa menghilangkan, dia ini salah satu obat dua penyakit. Yang pertama yanfiyani al-faqra, kefakiran, fakir. Orang yang fakir, kalau dia haji, kalau dia umrah, satu masalah dia selesai. Apa? Fakir. Dia nggak bakal fakir. Kata siapa? Kata Nabi yang ngomongin. Tapi itu dari mana Ustaz? Kita nanya lucu kan? Nanya lucu. Kata Nabi, haji, umrah menghilangkan kefakiran. Tapi saya nggak punya duit, saya fakir. Nah, cakep, itu sudah. Kenapa kamu miskin, kenapa fakir, itu dia. Bukannya dipikirin, jawab aja sama Allah, minta sama Allah. Dia pikirin nggak punya duitnya, ya selesai hidup dia. Maksudnya dalam masalah ini semua kita nggak apa-apa.
Lillahi, kepunyaan Allah lah, mulkus samawati wal ardh, mulk kerajaan, mulk itu kepemilikan, milik, kepemilikan semesta ini, uang, harta, semuanya punya siapa? Punya Allah, punya kita. Minta sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, beribadah sama Allah. Haji ibadah, umrah ibadah. Nasta'in, minta tolong sama siapa? Sama Allah. Kita baca setiap hari itu Al-Fatihah. Hadis Ibnu Abbas juga, ya Allah, wahai anak muda, wahai bocah, gulam itu anak-anak ABG. Kalau kamu minta sama. Kalau kamu minta tolong, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kamu minta tolong, fasta'in billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah. Minta tolong sama Allah, minta sama Allah. Manusia minta haji, minta umrah, tak diludahin bagus, kemadatan ya. Jangan minta sama manusia susah. Minta sama Allah, berdoa. Masa berdoa 3 bulan kan dikabulin? Kalau nggak 3 bulan, 3 tahun berdoa dikabulin. Pakai uang ya, nggak masalah, itu uang bukan masalah. Yang penting kita punya. Yang kedua, wazunub. Ikutilah, iringilah ibadah haji dengan umrah. Atau di antara ibadah haji diiringi dengan umrah. Ibadah haji dan umrah, keduanya menghilangkan kefakiran, wazunub, dan dosa-dosa. Kama yanfil kir, sebagaimana kir itu api ya, bara api. Dia yanfi, menghilangkan khobasal hadid, kotoran pada besi, wazahab, dan emas, wal fiddah, dan perak. Ya kalau emas, ibu suka pakai itu ya, di gelang, kalung. Itu kalau sudah 5 tahun pakai udah mulai dekil tuh, kena daki. Dibalikin ke toko emas, dilebur lagi, jadi mengkilat lagi. Daki-daki itu ibarat dosa, dia bersih lagi. Walaysa lil hajjatil, ada haji yang baik itu sawabun ilal jannah, balasannya kecuali surga. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi, wa sahhahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dalam kajian hadis kitab sahih yang ketiga itu Ibnu Huzaimah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah. Saya sering ucapkan di sini. Hadis sahih. Kan Bapak kalau minum zam-zam itu bacanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan, dan rezeki yang luas. Wa syifaan min kulli da', dan obat penyembuh dari segala penyakit. Jam-jam. Saya tadi botol kecil, kan gede nih. Botol apa namanya itu? Teh pucuk. Botol yang kecil. Botol yang nggak nyampe 100 ml. Minum dikit-dikit lah supaya doanya banyak. Pisang gitu. Bismillah. Sebelum minum dulu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, barizqan wasi'an, rezeki yang luas. Ya, wa syifaan min kulli da', dan obat dari penyakit. Yang dikit minum lagi. Belum 7 kali minum ya. Ini. Tadi ada kemarin saya lakukan ini, jadi lucu aja. Penemu sisa jam-jam itu. Kalau di sono itu gimana itu minum. Salah satu obat kaya apa? Minum jam-jam. Ya, tapi jangan diniatin buat dunianya aja. Maksudnya itu nabiin aja. Ya Allah, saya kasih ilmu yang bermanfaat supaya pintar apa? Supaya pintar. Lucu ya. Ya kalau aku kan merek aku kan. Kalau jam-jam ada merek. Obat supaya pintar, jam supaya rezekinya luas, jam supaya sembuh dari segala penyakit. Dia lagi 4 ya, dia lagi, dia lagi, jam-jam luar biasa. Berdoa, minum jam-jam. Kalau minuman ganas juga, ini minuman ya, minum dikit itu. Kalau pantesan pedagang tahu, lo mau kaya, belinya murah, nggak boleh mahal. Nggak kecil, 500 ribu. Ya kalau di sana kan sekalian, makanya botol ya kemana-mana bawa aja. Minum biasa buat apaan? Duduk sebentar minum, baru minumnya luar biasa. Jadi
rahasia di balik haji dan umrah itu. Dan dia nggak bakal fakir. Orang yang hobi, yang dia cinta haji, cinta umrah, dia pergi lagi. Karena dia punya duit, dia pergi melulu. Saya merasa ada orang yang nggak mau bayar haji umrah itu belasan kali, saya nggak, ya belasan mungkin lebih. Maksudnya kita butuh cinta aja. Kalau punya dihitung duit, tapi insya Allah orang haji yang umrah dia nggak fakir, dia nggak fakir. Mungkin dia nggak punya dia nggak punya hotel Kempinski, dia nggak punya bank. Insya Allah dia nggak fakir, karena dia sudah dihapus kefakirannya. Kata siapa? Kata Nabi. Begitu. Kalau ikhlas, kalau baik, lu menghapuskan dosa, pahalanya besar, luar biasa. Jadi itu tentang minta sama Allah. Jangan pikirkan uang. Yang belum mampu jangan pikirkan uang. Gak nyampe otak kita kalau pikirkan uang itu gak nyampe. Kalau kita minta sama Allah, modalnya minum jam-jam dulu dia, jam-jam. Cepat habis dikit-dikit ya kan. Kalau cepat habis ya cepat nanti. Doanya mahal itu. Ya Allah saya mohon. Ini aneh. Jadi saya juga bingung. Mau berilmu, mau yang kedua apa ini? Mau rezeki yang luas, mau itu mau sembuh dari penyakit kan luar biasa ini. Kalau ke sono katanya yang ada jantung nggak bisa jalan, ini bapak-bapak sehat, jadi bisa jalan. Dia minum jamu langsung sages ini, bukan sages ini, iya sages ya. Tapi dia minumnya, hajinya, macam-macam deh. Itu keutamaannya belum tanah, wah luar biasa. Jadi bisa diceritakan dengan kata-kata. Makanya orang yang ente pergi mendingan duit ente buat orang miskin. Jadi pergi jika kebayar gimana duit itu buat orang miskin kan gitu. Maksudnya kadang-kadang kita jahil mulut kita. Kalau mau minta sama Allah, minta ya Allah supaya saya jadi ahli sedekah, saya jadi ahli zakat, saya jadi ahli haji. Enggak apa-apa. Emang enggak masalah. Duit orang miskin ada duit orang miskin enggak, dia enggak haji, enggak umrah, enggak sedekah. Disedekahin dulu, mustahik dulu. Ini ada pikiran orang Islam enggak begitu. Dia mampu, dia minta sama Allah, apalagi buat ibadah. Ciptain kita buat beribadah sama Allah, buat sholat, buat puasa, buat haji, buat sedekah, buat macam-macam. Bukan buat bingungin urusan dunia terlalu lama dan kita lalai nanti jadinya. Kita bisa semangat lagi. Yang belum pernah haji, belum pernah umrah, minta sama Allah. Doa setiap hari, sholat malam, sholat duha. Doanya minta haji, ya Allah. Haji minta umrah, doa. Sholat 5 waktu, sebelum sholat, waktunya makbul. Minta. Ini ibadah dan pahalanya besar, insya Allah habis tuh. Dosa-dosa habis, kayak bayi. Miskin hilang, itu luar biasa ya. Dosa habis, miskinnya hilang. Kurang ganteng apa ini ibadah bahasanya? Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Yang selanjutnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya?